Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone. Dengan kelas 20/5 dengan NIM 862082020134. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait perbandingan mazhab. Kata perbandingan mazhab tentunya tidak asing di telinga teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa itu sendiri. Nah, apa itu perbandingan mazhab? Menarik. Mari kita bahas. Dikutip dari republika.co.id, perbandingan mazhab secara umum ialah mengumpulkan pendapat para imam atau mujtahid beserta dengan dalilnya masing-masing tentang suatu masalah yang diperselisihkan. Lalu kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut agar setelah didiskusikan tampak pendapat mana yang dalilnya paling terkuat. Sedangkan menurut ulama fikih, perbandingan mazhab adalah suatu cara untuk mengumpulkan atau menemukan kesimpulan hukum yang pasti setelah mengumpulkan berbagai macam pendapat dari kalangan fuqaha yang saling berbenturan dengan metode-metode tertentu sehingga mendapatkan suatu jawaban untuk bisa diamalkan secara pasti dan lebih maslahah. Selanjutnya, apa pentingnya mempelajari perbandingan mazhab? Nah, mempelajari perbandingan mazhab bukanlah hal yang sia-sia. Banyak manfaat yang diperoleh untuk diri sendiri dan untuk kehidupan masyarakat secara umum. Adapun manfaat dari mempelajari perbandingan mazhab yaitu dapat mengetahui dasar dan akidah yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Selanjutnya, kita akan membahas terkait mazhab teologi. Nah, mazhab teologi Islam adalah berbagai paham dan aliran dalam Islam terkait akidah atau keimanan dan ketuhanan. Di awal sejarah Islam pada abad 7 sampai 8 Masehi, pemikiran teologi dan keilmuan belum terbentuk sebagaimana di periode-periode berikutnya. Beberapa kelompok yang muncul umumnya masih prematur dan dipengaruhi oleh faktor politik seperti perebutan kekhalifahan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Perpecahan yang awalnya lebih bersifat politis seiring berjalannya waktu memunculkan perbedaan-perbedaan teologis, yaitu konsep ketuhanan, dan hal ini menghadirkan berbagai perbedaan atau berbagai mazhab teologi di dunia Islam. Di antara mazhab-mazhab teologi Islam yang utama adalah Qadariyah, Falasifah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Batiniyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Atsariyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait 4 mazhab yang terkenal di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 4 mazhab yang terkenal di Indonesia, yang mana terdiri dari mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan yang terakhir mazhab Hambali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait intisari daripada 4 mazhab ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Nah, yang dimana paham mazhab ini menekankan pada penalaran atau interpretasi personal dalam memahami hukum Islam. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Nah, mazhab ini atau paham mazhab ini menekankan pada suatu pengetahuan lokal atau kebiasaan tersendiri dari suatu daerah dalam menetapkan hukum Islam. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Nah, yang dimana paham mazhab ini mengkorelasikan antara Al-Quran, hadis, dan pemahaman Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dalam memahami hukum Islam. Lalu selanjutnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mazhab Hambali, yang dimana paham mazhab ini menekankan pada penguatan teks-teks Al-Quran dan hadis, serta menolak interpretasi personal atau inovasi dalam agama. Nah, yang terakhir ialah di mana kita dihadapkan pada suatu situasi untuk memilih dari keempat mazhab ini. Mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hambali. Nah, kita di sini dituntut untuk memilih salah satu dari mazhab ini. Nah, dalam hal ini saya sendiri sebagai informan atau memilih daripada 4 mazhab ini. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi dari pilihan dari memilih keempat mazhab ini. Salah satunya saya sendiri entah itu dari terkait latar belakang atau latar belakang pendidikan, latar belakang daerah, dan ataupun keluarga. Nah,
dalam hal ini saya sendiri memilih untuk mazhab Syafi'iyah. Mengapa demikian? Sekali lagi, mazhab Syafi'iyah ini, paham mazhab ini menekankan pada pemahaman Al-Quran, hadis, dan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Sebagaimana latar pendidikan dan keluarga saya pribadi, itu lebih cenderung kepada paham mazhab Syafi'iyah ini, yang mana mengkorelasikan antara Al-Quran, hadis, dan paham Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Nah, mungkin cukup.